Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatihah Hijrah Ramdan, NIM D1B1200019, kelas AGT B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman dari 5 jurnal yang telah diberikan. Langsung saja. Nah, di sini terdapat 5 materi. Yang pertama, metode kolorimetri penentuan N. Yang kedua, metode kolorimetri penentuan P. Yang ketiga, metode kolorimetri penentuan K. Yang keempat, metode titerimetri. Dan yang kelima, analisis grafimetri. Nah, langsung saja materi yang pertama yaitu metode penentuan kolorimetri N. Nah, kandungan nitrogen total sampel tanah dan jaringan tanaman umumnya ditentukan dengan menggunakan metode Kjeldahl. Nah, metode Kjeldahl atau digesti Kjeldahl dalam kimia analitik adalah metode untuk penentuan kadar nitrogen organik dalam zat kimia seperti amonia. Setelah pencernaan NH4+, sering dianalisis dengan distilasi dan uap. Prosedur titrasi. Di sini terdapat kelebihan dan kekurangan dari prosedur ini, yaitu kelebihannya relatif murah dan cepat, namun memerlukan banyak waktu dan tempat di laboratorium. Hal ini mungkin sangat tidak nyaman di laboratorium, di mana sejumlah besar sampel tanah dan tanaman dianalisis. Nah, di sini terdapat deskripsi prosedur mengenai pencernaan tanah dan jaringan tanaman. Adapun prosedurnya yaitu yang pertama-tama mencerna 500 mg jaringan tanaman atau 1000 mg tanah dalam 3 ml H2SO4 pekat. Setelah pencernaan selesai, kemudian diencerkan di gas dengan air hingga volume akhir 50 ml. Yang kedua, prosedur mengenai penentuan kolorimetri amonium N. Adapun prosedurnya yaitu mencerkan Kjeldahl di gas dengan menggunakan air untuk mendapatkan larutan yang mengandung 1-50 mg N/L. Pencernaan tanaman ini diencerkan 50 kali dan cerna tanah diencerkan 5 kali menggunakan dispenser dilusi otomatis. Nah, prosedur alternatif untuk mengurangi masalah ini adalah dengan penggunaan kolorimetri prosedur manual. Prosedur kolorimetri ini memiliki kelebihan yaitu tepat, cepat, sederhana, dan tidak memerlukan ruang laboratorium atau peralatan laboratorium khusus. Materi yang kedua yaitu metode penentuan kolorimetri P. Di sini metode yang akurat dan cepat untuk penentuan fosfor dalam tanah dan tanaman tidak dapat dipisahkan. Nah, di sini Jackson merekomendasikan 4 metode P agar sesuai dengan analisis tanah dan tanaman yang berbeda. Pilihan metode tergantung pada variasi keasaman, suhu, waktu, dan ion pengganggu dari tanah atau ekstrak tumbuhan. Dan menurut Riley dan Murphy, mengusulkan prosedur asam karbonat untuk penentuan fosfor dalam air. Prosedur asam karbonat telah direkomendasikan untuk berbagai analisis tanah dan tanaman. Nah, adapun tujuan dari metode ini yaitu yang pertama untuk menunjukkan kemampuan beradaptasi dari metode yang diusulkan untuk berbagai analisis tanah dan tanaman. Yang kedua, untuk menguji toleransi terhadap ion pengganggu yang paling umum ditemui dalam analisis tanah dan tanaman. Yang ketiga, untuk mengevaluasi pengaruh keasaman, waktu, dan suhu pada keakuratan metode. Nah,
Metode kolorimetri untuk penentuan fosfor dijelaskan dapat dengan mudah digunakan untuk semua prosedur analisis tanah dan tanaman yang umum digunakan. Di sini metode ini tidak dipengaruhi oleh variasi moderat dalam keasaman, suhu, waktu, dan reagen produksi. Nah, metode ini paling tepat bila dibandingkan dengan prosedur metrik lainnya. Materi yang ketiga yaitu metode penentuan kolorimetrika. Nah, metode kolorimetri itu apa? Di sini saya akan menjelaskan tentang metode kolorimetri, di mana metode kolorimetri adalah perbandingan menggunakan perbedaan warna. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk mengukur warna suatu zat sebagai perbandingan. Metode yang dijelaskan di sini dimaksudkan untuk tujuan ini dan telah ditemukan banyak dalam praktiknya. Nah, dalam mencari metode, persyaratan kecepatan, akurasi, dan penerapan untuk jumlah besar harus diperhatikan. Pertimbangan ini menyarankan bahwa metode kolorimetrik penentuan K ini paling cocok untuk digunakan. Nah, dari beberapa metode yang sampai sekarang diusulkan untuk penentuan kimia sejumlah kecil kalium, sebagian besar itu didasarkan pada pengendapan dengan natrium kobalt tinitrit, merupakan senyawa organik dengan anion garam berwarna kuning yang terdiri dari kompleks nitrit logam transisi, yang merupakan reagen untuk uji kualitatif untuk ion kalium dan amonium. Yang kedua itu asam kloroplatinat merupakan senyawa anorganik yang berbentuk padatan merah. Dan yang ketiga itu asam iodoplatinat merupakan campuran larutan yang menggunakan asam kloroplatinat. Nah, metode kolorimetri penentuan kalium didasarkan pada penentuan kobalt atau nitrit dari endapan. Yang pertama itu kobalt. Metode yang menggunakan kobalt dari endapan yaitu yang pertama metode nitroso. Metode ini merupakan metode yang agak sulit untuk pekerjaan rutin. Yang kedua metode tiosianat. Metode ini juga memiliki kelemahan untuk pekerjaan rutin karena banyaknya manipulasi yang terjadi atau yang terlibat. Yang ketiga itu ada metode Schollin ferrocyanide. Nah, metode ini merupakan sensitivitas yang terlalu rendah untuk dapat diterapkan secara umum untuk memperkirakan kalium dalam tanah. Yang keempat, metode nitroso air salt. Metode ini tampaknya memiliki rentang yang terlalu terbatas dan sensitivitas yang tidak memadai untuk rutinitas. Yang kedua itu nitrit. Metode untuk menentukan nitrit dari endapan meliputi yang pertama, reaksi Grace, di mana reaksi Grace adalah reaksi kolorimetri yang sederhana, murah, sangat sensitif, dan kuantitatif. Yang kedua, modifikasi Hersner. Modifikasi Hersner dari reaksi Grace di mana diubah menjadi kuning atau orange dengan penambahan alkali kuat. Nah, kedua metode nitrit ini memiliki kerugian besar dalam pekerjaan kuantitatif karena warnanya terus berkembang tanpa batas. Yang ketiga itu pembentukan senyawa adisi nitroso dengan dimetilanilin. Nah, metode ini tidak memuaskan bagi para peneliti karena waktu yang dibutuhkan sangat lama dan warna yang ditemukan juga tidak stabil terhadap cahaya, terutama pada sinar matahari. Materi yang keempat yaitu metode titrimetri.
Yang pertama itu pengenalan singkat karbon organik tanah atau SOC, di mana karbon tanah merupakan komponen terpenting dalam tanah karena mempengaruhi hampir semua sifat tanah. Karbon sebagai bahan organik tanah dapat mengubah sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Selain itu, bahan organik tanah mengacu pada semua bahan organik yang terurai dengan baik yang disebut zat humat. Bahan organik tanah merupakan indikator utama kualitas tanah. Perbaikan bahan organik tanah dapat menciptakan lingkungan tanah yang lebih baik yang mengarah pada peningkatan pertumbuhan tanaman. Nah, di sini bahan organik tanah yang lebih tinggi dapat menyebabkan yang pertama itu tanah menahan lebih banyak air yang menghasilkan hasil panen yang lebih baik. Yang kedua, mengurangi erosi tanah. Yang ketiga, meningkatkan retensi nutrisi tanaman. Yang keempat, meningkatkan keanekaragaman hayati. Selain itu, peningkatan agregasi partikel tanah menghasilkan struktur tanah yang lebih baik, memungkinkan pergerakan udara dan air melalui tanah, serta pertumbuhan akar yang lebih baik. Struktur tanah ini yang lebih stabil menghasilkan erosi tanah yang lebih sedikit, yang mempertahankan nutrisi di tanah dan melindungi kualitas air. Nah, yang kedua itu lingkup dan bidang penerapan. Karbon organik tanah berkontribusi pada kapasitas tukar kation tanah. Pertukaran kation ini penting untuk retensi nutrisi seperti kalsium, magnesium, dan kalium. Karbon organik tanah sering juga menyediakan tempat pengikatan untuk banyak bahan kimia, seperti organoantropogenik, sehingga meminimalkan pencucian bahan kimia berbahaya melalui profil tanah atau membuatnya kurang tersedia secara hayati yang mengurangi toksisitas. Kandungan karbon organik tanah dapat dihitung dari jumlah ion krom yang terbentuk dengan menggunakan metode titrasi atau kolorimetri. Nah, karbon organik yang dapat teroksidasi dengan larutan kalium dalam asam sulfat pekat. Karbon organik kemudian dapat diperkirakan dengan mengukur sisa dikromat yang tidak tereduksi dan sebagainya. Yang ketiga itu prinsip. Prinsip kerja pada titrasi asam basa yaitu kita harus melihat terlebih dahulu sifat zatnya apakah asam atau basa dengan mengukur pH-nya dalam menentukan senyawa yang kadarnya tidak diketahui. Nah, yang keempat itu alat dan prosedur. Di sini terdapat alatnya berupa gelas piala, labu Erlenmeyer, dan buret atau pipet semprit kimia. Nah, adapun prosedurnya yaitu pertama-tama titrasi dimulai dengan gelas piala atau beker atau labu Erlenmeyer yang berisi analit dengan volume yang sangat tepat dan sejumlah kecil indikator, misalnya phenolphthalein, yang diletakkan di bawah buret atau pipet semprit kimia yang berisi titer dan telah dikalibrasi, di mana sejumlah kecil titer kemudian ditambahkan ke dalam analit dan indikator hingga indikator berubah warna karena bereaksi dengan kelebihan titer yang menunjukkan titrasi tersebut telah mencapai titik akhir. Materi yang kelima yaitu metode analisis gravimetri. Nah, di sini terdapat pembagian gravimetri. Yang pertama itu gravimetri curah hujan. Gravimetri curah hujan ini didasarkan pada pembentukan senyawa yang tidak larut mengikuti penambahan endapan per reaksi atau endapan untuk larutan analit tersebut. Yang kedua itu elektrogravimetri.
Elektrografimetri adalah suatu metode analisis kuantitatif berdasarkan pengendapan atau pendepositan logam tersebut pada elektroda dengan bantuan arus listrik. Nah, yang ketiga, grafimetri. Volatilisasi dan termografimetri. Nah, di sini yang pertama yaitu grafimetri. Metode ini digunakan untuk menentukan dekomposisi termal dengan memantau sampel sebagai fungsi temperatur. Sedangkan termografimetri di sini merupakan metode yang digunakan untuk menentukan kadar air suatu bahan. Yang keempat, titrimetri grafimetri merupakan analisis kimia yang digunakan untuk mengetahui kadar suatu zat dalam sampel dengan larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Dan yang kelima itu grafimetri partikulat. Nah, grafimetri partikulat dengan menggunakan massa partikulat suatu analit yang ditentukan dari suatu hasil pemisahan pada matriks analit tersebut. Nah, di sini terdapat berbagai alasan mengapa menggunakan analisis grafimetri. Yang pertama itu karena menggunakan peralatan yang sederhana. Yang kedua, interpretasi hasil mudah dan pembacaan berhubungan langsung dengan jumlah analit. Yang ketiga, dapat memberikan hasil yang sangat akurat dan presisi yang digunakan untuk memeriksa keakuratan metode lain. Nah, di sini juga terdapat prosedur analisis grafimetri. Yang pertama itu pengendapan. Di sini ion atau molekul dibawa ke dalam bentuk endapan. Senyawa yang diendapkan disaring. Misalnya penentuan Cl dengan mengendapkannya sebagai AgCl. Yang kedua, elektrografimetri. Dalam elektrografimetri, zat yang dicari disimpan pada elektroda dan kemudian ditimbang. Yang ketiga, termografimetri. Dalam metode ini, perubahan massa zat sebagai fungsi suhu itu diperiksa. Contoh sederhananya yaitu metode grafimetri untuk menentukan kelembaban. Nah, di sini juga terdapat syarat-syarat bentuk senyawa yang diendapkan, yaitu harus memiliki kelarutannya yang rendah. Yang kedua, endapan mudah disaring dan dicuci. Yang ketiga, endapan mudah diubah menjadi bentuk senyawa yang dapat ditimbang. Nah, syarat bentuk senyawa yang dapat ditimbang itu ada stoikiometri, di mana stoikiometri ini merupakan ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia yang berfungsi sebagai untuk menentukan jumlah produk dan reaktan. Yang kedua, mempunyai tingkat kestabilan yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu faktor grafimetrinya kecil. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Apabila ada kesalahan dalam kalimat, pengucapan kata, mohon maaf, dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.